Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berita sukacita dalam minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mahatma Gandhi pernah berkata, tidak ada musuh atau lawan di dunia ini. Yang ada hanyalah saudara kita yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dengan kita. Tidak ada musuh atau lawan di dunia ini. Yang ada hanyalah saudara kita yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, membangun kesatuan dari hal-hal yang sama, ini adalah sebuah pekerjaan yang mudah. Membangun kesatuan dari hal yang sama, ini adalah sebuah pekerjaan yang mudah. Namun membangun kesatuan dari hal yang berbeda-beda, inilah suatu pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan mengandalkan pikiran kita, tentu ini adalah hal yang mustahil di dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa ini tidak mustahil. Ini mungkin kita lakukan di dalam Kristus Yesus. Apalagi kita tahu ternyata bukan hanya di dunia ini saja, bukan hanya pada saat ini saja terdapat yang namanya perbedaan-perbedaan. Mulai dari zaman penciptaan. Bagaimana ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ternyata Allah juga telah membuat sebuah perbedaan di dalam diri manusia itu. Dengan prinsip yang berbeda, dengan peranan yang berbeda, bahkan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda juga telah diberikan Allah kepada manusia itu. Bukan hanya saat ini saja ternyata. Bahkan dalam kisah penciptaan juga Allah telah membuat perbedaan di dalam dunia ini. Sarupa botar donian, alai adong do masih gatengan, masih bagahan. Sarupa paropuat donian, alai adong do masih bagakan, adong do masih ulian. Sama-sama, tapi ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Sama-sama lulusan dari universitas yang sama, tapi memiliki pola pikir yang berbeda,
sama-sama mendapatkan pendidikan yang sama, tapi memiliki pemahaman yang berbeda. Kelihatannya saja semua sama kita dengan saudara-saudara kita. Tetapi pada prinsipnya ada hal-hal yang berbeda di dalam dirinya. Ide ubahan ada peribahasa yang mengatakan rambut boleh sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu? Karena kelihatannya saja kita memiliki kesamaan, tapi pada prinsipnya banyak hal-hal yang bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nak pula deu-deu. Isarana, telu yang nakut di jebu, pasti telu jado berbeda. Telu halak di tonga-tonga ni sada jebu. Ini memiliki keinginan, ini memiliki sifat pasti yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, permasalahannya saat ini adalah ketika kita mengakui dan memahami bahwa pada prinsipnya ada begitu banyak perbedaan di tengah-tengah diri seseorang. Mengapa Paulus menekankan supaya mereka bersatu? Mengapa Paulus mengarahkan supaya mereka bersatulah? Terlebih kepada jemaat-jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, engkau harus bersatu. Satu tubuh, satu iman, satu baptisan, bahkan satu Tuhan. Mengapa Paulus mengarahkan supaya jemaat di Efesus itu bersatu? Ternyata dalam hal ini Paulus hanya ingin membantu jemaat-jemaat di Efesus supaya mereka mampu mewujud nyatakan tugas dan panggilan mereka sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Sekaligus Paulus juga ingin menyadarkan jemaat di Efesus bahwa kalaupun mereka berbeda-beda, tapi pada prinsipnya di dalam kasih Allah, di dalam pengorbanan Yesus Kristus, mereka semua telah dipersatukan. Satu di dalam iman, satu di dalam baptisan, bahkan satu di dalam tujuan kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam ayat 7 tadi, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa pada prinsipnya mereka itu memang memiliki begitu banyak perbedaan-perbedaan. Terlebih, perbedaan yang dimaksud bukan hanya dalam rupa atau bentuk secara manusiawi saja, tapi dalam karunia yang diberikan Allah juga. Setiap orang yang ada di jemaat Efesus itu memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan kepada mereka, lihatlah, jangan perbedaan itu yang kamu lihat, tetapi fokuslah kepada karunia-karunia Allah. Walaupun berbeda-beda, tetapi tujuannya itu hanya satu. Supaya setiap orang saling memperlengkapi untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada satu hal yang membuat susah hati Paulus dalam perikop hari ini. Paulus melihat jemaat Efesus itu adalah jemaat yang baru. Orang-orang yang bergabung di dalamnya itu bukan berasal dari satu golongan, bukan berasal dari satu kelompok saja, tetapi dari berbagai-bagai macam. Dalam hal ini Paulus menyadari jemaat baru tentu pengalaman masih butuh,
masih minim, pengenalan juga masih minim. Bahkan ini harus selalu diberi semangat, ini harus selalu diberi topangan, bahkan ini harus selalu diajarkan. Supaya mereka hidup di dalam kesempurnaan, di dalam kasih Kristus itu. Nah, dalam hal inilah Paulus menasihatkan mereka dalam perikop ini. Hal yang pertama, Paulus mengatakan, lihatlah bahwa kamu saat ini telah dipersatukan di dalam darah Kristus Yesus. Lihatlah pada saat ini, kehidupanmu saat ini bukan lagi kehidupanmu yang dahulu, bukan lagi kehidupanmu ketika engkau belum mengenal Kristus. Tapi saat ini engkau adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, dipanggil Allah untuk membawa pesan, untuk menyampaikan berita Injil di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara-saudara, dalam hal ini Paulus mau mengatakan bahwa kesatuan yang dimaksud bukan hanya berbicara dalam hal keseragaman, bukan hanya berbicara supaya hanya satu ide saja, tetapi yang paling penting di dalamnya adalah meninggalkan kemanusiaan yang lama dan mengembalikan satu kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, di dalam Roh Allah, dengan mengedepankan tujuan, arah, bahkan motivasi hanya satu, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan bahasa sederhananya kita mau mengatakan bahwa Paulus ingin menjadikan jemaat di Efesus dengan kesatuan mereka, kiranya mereka boleh menjadi berkat kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan saat itu. Dan disinilah setiap orang, jemaat-jemaat di Efesus harus memahami hal ini. Bahkan mereka harus sampai kepada tahapan di mana hidup mereka saat ini, panggilan mereka saat ini adalah kemuliaan baru dari Allah. Ini adalah sukacita baru yang diberikan Allah kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dengan karunia-karunia yang berbeda-beda yang diberikan Allah, ini harus kita pahami, ini harus kita pakai untuk mampu saling memperlengkapi, untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menghadirkan keselamatan, sukacita baru di tengah-tengah dunia kita ini. Makna kesatuan yang dimaksud Paulus dalam hal ini bukan hanya berbicara keseragaman saja, bukan hanya dalam hal perkataan saja, tapi arah, tujuan kehidupan, bahkan motivasi mereka benar-benar harus difokuskan hanya untuk kemuliaan Allah semata. Jadi ini bukan seperti ketika ada pesta-pesta di gereja, kaum ibu selalu terus dengan cepat mencari apa dress code, warna apa pakaian kita, dan lain sebagainya macam. Walaupun kelihatan indah dalam penampilan, tetapi kalau hati masih tetap membawa keinginan, membawa tujuan hidup masing-masing, maka ini tidak akan ada faedahnya dalam mewujud nyatakan di dalam Kristus Yesus. Kita juga melihat Bapak, Ibu, Saudara, mengapa ketika suami dan istri sedang bertengkar di rumah, suara mereka begitu keras, suara mereka begitu kencang,
tanpa lagi melihat keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang pernah mereka rasakan bersama di dalam hidup mereka. Padahal mereka bertengkar itu berhadap-hadapan. Tapi kenapa mereka berteriak sekeras-kerasnya? Inilah menunjukkan bahwa kesatuan hati itu, kesadaran bersama itu, sudah tidak lagi mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada begitu banyak perbedaan-perbedaan di dalam diri kita. Bahkan di dalam keluarga, di dalam persekutuan. Ibarat kata, hanya karena dengan mau saling membuka tangan, menerima kekurangan pasangan kita sajalah kita dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan baik. Hanya dengan saling menempatkan bahwa kehidupan ini, kehadiran kita ini untuk mewujud nyatakan berita Injil, menjadi berkat bagi kehidupan ini sajalah kita boleh bersatu di dalam kehidupan ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana bukan lagi perbedaan yang mau kita lihat, bagaimana bukan lagi kekurangan yang mau kita lihat, bukan lagi kesalahan yang mau kita lihat, tetapi seperti Allah selalu menerima kita di dalam kekurangan, selalu menguatkan kita di dalam kelemahan, bahkan melengkapi kita selalu dengan karunia-karunia. Seperti itulah kiranya konsep kesatuan yang diinginkan Paulus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Seperti itulah kiranya cara Allah memperlengkapi umatnya untuk bisa mampu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dengan saling menguatkan, dengan saling membantu, dengan saling menopang, bahkan di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, bahkan di dalam kesakitan, dalam situasi pandemi saat ini. Hanya dengan kesatuan di dalam Kristuslah kita dapat memenangkan kehidupan ini. Kita dapat mengalahkan penderitaan saat ini. Bahkan kita dapat mengalahkan penyakit yang sedang kita derita saat ini. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.